Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya dari Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid, program studi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan presentasikan sedikit penjelasan mengenai materi kuliah Manajemen Risiko dan Asuransi Syariah yang diampu oleh Bapak Haji Temi Wijaya, SDM. Baiklah, di sini kita akan bahas mengenai materi kuliah Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah. Ya, Lembaga Keuangan Syariah. Tentu dengan mendengar kalimat itu kita sudah tahu apa nama lain dari lembaga keuangan. Ya, bank. Bank adalah lembaga keuangan yang tugas pokoknya adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Bank terdiri dari dua jenis, yakni ada bank konvensional dan juga bank syariah. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Di samping sistem bunga yang tidak digunakan oleh bank syariah, dia juga dapat bertransaksi langsung kepada sektor real di samping sektor finansial. Sedangkan perbankan konvensional hanya dapat bertransaksi pada sektor finansial saja. Keduanya memiliki perbedaan paradigma yang sangat mendasar, yaitu masyarakat menyerahkan dananya kepada bank konvensional untuk menabung dan mengamankan dananya dari kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Dan masyarakat menyerahkan dananya kepada bank syariah dimaksudkan untuk diinvestasikan dalam berbagai macam pembiayaan. Ada 5 jenis risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah, yakni ada risiko likuiditas, ada risiko pasar, ada juga risiko operasional, ada risiko penyelewengan, dan juga ada risiko pembiayaan. Risiko likuiditas adalah risiko yang mungkin dihadapi oleh bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya dalam rangka memenuhi permintaan kredit dan penarikan dan semua penarikan dana, terutama masyarakat penyimpan dana pada saat tertentu. Kebutuhan likuiditas secara garis besar bersumber pada dua kebutuhan, yakni yang pertama untuk memenuhi kebutuhan semua penarikan dana oleh penabung, dan yang kedua untuk memenuhi kebutuhan pencairan dan permintaan pembiayaan oleh nasabah yang sudah disetujui. Yang kedua ada resiko pasar. Resiko pasar berkaitan dengan adanya kemungkinan terjadinya kerugian akibat penurunan nilai pokok dari portofolio surat-surat berharga. Yang ketiga ada resiko operasional. Resiko operasional adalah suatu ketidakpastian mengenai kegiatan usaha bank. Risiko operasional bank dapat berasal dari yang pertama, ada kemungkinan kerugian operasi bank apabila terjadi penurunan keuntungan yang dipengaruhi oleh struktur biaya operasional bank. Dan yang kedua, kemungkinan terjadinya kegagalan atas jasa-jasa dan juga produk-produk baru yang diperkenalkan. Yang keempat, ada resiko penyelewengan. Resiko penyelewengan atau penggelapan kadang-kadang disebut juga sebagai fraud risk. Mengapa demikian? Karena fraud risk berkaitan dengan kerugian-kerugian yang dapat terjadi akibat ketidakjujuran, akibat penipuan, dan atau moral yang kurang baik dari seorang pejabat, karyawan, atau bahkan nasabah bank sendiri. Yang terakhir ada resiko pembiayaan. Resiko pembiayaan merupakan suatu kegagalan atau ketidakmampuan nasabah untuk mengembalikan pinjaman dari bank dengan jangka waktu yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Berikut resiko pembiayaan perbankan syariah. Yang pertama ada mudharabah, yang kedua ada musyarakah, yang ketiga ada murabahah, keempat ada salam, kelima ada istisna, dan keenam ada ijarah.
Sekian penjelasan mengenai mata kuliah Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.